Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini, pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih tidak mampu melaksanakan hal ini, walaupun punya kesempatan, walaupun punya kekuatan dan kesehatan, namun kita masih diberikan Allah hidayah dan maghfirah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Inna khalaqnal insan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsaj, dari setetes air mani yang mencampur. Nabtalihi, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Waja'alnahu, maka kami jadikan ia sami'an basira, mendengar dan melihat. Jamaah sekalian, hidup ini yang cuma sebentar, Allah berikan ujian kepada kita. Pada siapa? Yaitu pada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa manusia diberikan ujian? Karena manusia bukan robot. Manusia punya pikiran, manusia punya akal, manusia punya perasaan, dan sebagainya. Manusia sudah dibekali dengan itu semua agar dia mampu menjadi manusia yang mulia. Maka Allah mengujinya. Nabtalihi, Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Jadi pada hakikatnya ujian yang datang kepada kita cuma dua tipe, perintah dan larangan. Sebagai contoh misalnya, kita harus bangun subuh karena diperintahkan untuk sholat subuh. Itu ujian luar biasa. Bangun jembatan, bangun jalan tol mudah, tapi bangun sholat subuh itu beratnya luar biasa. Terutama pada anak-anak kita itu juga sangat berat. Ya, sangat berat. Nah, ujian ini merupakan suatu hal yang sangat penting buat kita. Kenapa? Karena kita akan diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Nah, ujian itu ada dua tadi katakan. Yang pertama adalah perintah. Juga ujian berikutnya adalah larangan. Contoh misalnya kita sedang lihat HP kita, lihat media sosial kita, lihat YouTube, lihat TikTok,
atau lihat Instagram dan sebagainya. Di situ banyak sekali berseliweran hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Pada saat iman kita tinggi, itu akan kita skip. Tapi pada saat iman kita lagi merendah, kita akan pengen lihat apa sih, pengen lihat. Itu ujian. Nah, ujian itu adalah akan membentuk diri kita. Kita akan menjadi mulia atau menjadi hina. Ya. Jadi Allah menjadikan di sini samakan faj'alnahu, maka kami proses dia sami'am basira, mendengar dan melihat. Allah berfirman dalam surat lain dan surat An-Nahl ayat 36, dikatakan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan perasaan, la'allakum tashkurun, digunakan untuk bersyukur. Manusia diberikan modal oleh Allah 3 hal, yaitu sam'un, pendengaran, kedua penglihatan, yang ketiga perasaan. Nah, apakah ketiga modal ini kita gunakan untuk bersyukur atau tidak? Diuji dengan perintah larangan itu, apa yang kita tindakan dari modal ketiga modal tadi? Kalau kita gunakan sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan, maka kita akan menjadi mulia. Namun ada manusia yang diberikan ketiga modal tadi tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi sesuatu yang hina. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Yang bagaimana? Walhum qulubu la yafqahuna biha, mereka punya perasaan tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walhum ayun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walhum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi tidak untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, di ayat lain dikatakan dalam surat At-Taghabun ayat 2, walladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian, jadi Allah memberikan kepada kita 2 nilai dalam surat Al-Barat, wa hadainahu najdain, aku turunkan kepadamu 2 jalan, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Agar apa? Agar manusia bisa memilih
Memilih apa? Memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Jalan kebenaran dengan segala konsekuensinya, jalan kesesatan pun dengan segala konsekuensinya. Jalan kebenaran konsekuensinya banyak sekali, penuh pengorbanan, baik harta, jiwa, bahkan nyawa sekalipun. Demikian pula jalan kebatilan pun dengan segala konsekuensinya. Misalnya kita mau judi harus modal uang, mau minuman keras perlu modal uang, mau berzina perlu modal uang. Semua ada konsekuensinya. Nah, ini adalah sebuah perintah dari Allah agar kita tidak seperti robot, agar manusia utuh menjadi manusia yang sungguhnya. Bukan di surat lain dikatakan, di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di sini sudah mengarah kepada hal yang luar biasa, pada sesuatu yang alamnya berbeda, menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu. Pada saat kita hidup inilah saatnya Allah menguji kita. Kita lolos dari perintah dan larangannya, kita menjadi mukmin atau menjadi kafir. Nanti setelah hidup ada alam berikutnya, yaitu alam kematian, yang mana hampir setiap hari kita mendengarkan salam maut. Kalau di masjid atau mushola sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu ketika nama kita yang terpanggil dalam suara itu. Itu suatu hal yang pasti, suatu yang pasti terjadi sama kita. Maka dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Itulah yang dirasakan oleh kita semua, yang Allah berikan ujian berupa perintah dan larangannya. Kita tinggal hari ini bagaimana caranya kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kita melaksanakan perintah Allah atau justru kita malah melaksanakan larangan-larangan Allah? Karena manusia hakikatnya cenderung ingin melanggar apa yang diperintahkan Allah dan ingin melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagaimana kita? Maka dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disampaikan dalam surat Al-Baqarah 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa idibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya, diuji Tuhannya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Apa ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Fatamahunna,
maka dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah definisi takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya ulangi, wa idhibtal Ibrahim. Jadi dari dulu sampai kita hari ini, setiap manusia pasti diberikan cobaan. Bahkan Nabi Ibrahim disampaikan dalam Al-Baqarah ini, wa idhibtal Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu kalimat perintah dan larangannya. Maka yang dilaksanakan Nabi Ibrahim adalah fatamahunna, dia menyempurnakannya, menunaikan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka akan diberikan kepada kita, jikalau umat Islam semua mengarah kepada hal-hal yang bersifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qala inni ja'iluka lin-nasi imaman, dan katakanlah, sungguhnya aku proses kamu menjadi imam bagi seluruh manusia. Maka Islam akan mengatur semua alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin. Itu tidak akan terjadi jika kita tidak fatamahunna, jika kita semua umat Islam tidak segera menyempurnakan apa yang diuji Allah kepada kita, yaitu perintah dan larangannya. Namun Nabi Ibrahim tidak ingin sendirian. Qala wa min dzurriyyati, dan beliau berdoa, dan semoga pada anak keturunanku. Qala, Allah berkata, la yanalu ahdud dzalimin, janjiku ini, kata Allah, tidak mengenai orang-orang yang zalim. Keturunan Nabi Ibrahim hingga hari ini mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, nantinya menjadi imam bagi seluruh manusia di alam dunia ini. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.